Di hari yang tidak cerah ini, kita tetap harus berterima kasih. Karena sekali lagi mendapat kesempatan menikmati kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Artinya kita nggak boleh main-main loh. Mari serius mohon agar firman yang kita dengar benar-benar tertanam dan berbuah. Minta Tuhan melindungi dari si jahat yang berusaha mencuri firman Tuhan. Biarlah pada saat merenungkan firman-Nya, kita makin mengasihi Tuhan dan memuliakannya. Itu tepat. YouTube PDK hari ini menjelaskan tentang kerajaan 10 suku yang dikalahkan Asyur. Tentu pelajaran berharga yang tidak boleh terulang lagi. Mari. Shalom anak-anak, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan membukakan pikiran dan hati kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kami dan untuk kami boleh terus dikuatkan di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Tuhan pakai ibu pembicara untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Hosea atas kerajaan Israel Utara, Tuhan meninggalkan kerajaan utara dan Tuhan pun memakai kerajaan Asyur untuk menghancurkan kerajaan utara. Samaria berhasil direbut dan rakyat Israel diangkut ke pembuangan di Asyur. Anak-anak, mengapa kerajaan utara akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan? Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Mereka telah melanggar perjanjian Tuhan. Israel sekarang tinggal kerajaan selatan dipimpin oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia memulihkan kembali penyembahan kepada Tuhan. Dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan menghancurkan berhala-berhala di seluruh Yehuda. Tuhan menyertai Raja Hizkia. Kemanapun dia pergi berperang, dia selalu beruntung. Raja Hizkia juga melawan Raja Asyur. Dia tidak lagi takluk kepada Raja Asyur. Tapi anak-anak, pada tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia atau 8 tahun setelah kerajaan utara dihancurkan, Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, mengepung kota-kota berkubu di kerajaan selatan dan berniat untuk merebutnya. Raja Hizkia pun berunding dengan para panglimanya dan juga pahlawannya. Mereka mengambil keputusan untuk menutup mata air dan sungai dari tengah-tengah negeri sehingga raja-raja Asyur yang mengepung Yehuda tidak mendapatkan banyak air. Raja Hizkia juga memperkuat kota-kota perlindungan dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang sangat besar. Raja Hizkia mengumpulkan rakyat Yehuda di halaman pintu gerbang kota. Raja Hizkia berkata, "Jangan takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut kepada Raja Asyur,
Karena yang menyertai kita jauh lebih banyak. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang akan membantu kita dan melakukan peperangan kita. Rakyat pun kembali dikuatkan kepercayaannya dan dibangkitkan imannya. Tapi anak-anak, iman Raja Hizkia yang begitu kokoh ini akhirnya mengalami kegoncangan ketika Raja Sanherib tidak hanya mengepung tetapi mulai menyerang dan menduduki kota-kota yang berkubu ini. Raja Hizkia mengirimkan utusan kepada Sanherib dan mengatakan, "Aku sudah berbuat dosa dengan tidak lagi takluk kepada Asyur. Aku bersedia menyerahkan upeti sebanyak yang engkau mau, asalkan engkau mau undur dari aku." Anak-anak, Raja Hizkia ketika dia berani melawan Raja Asyur, itu dia sedang melakukan tindakan iman. Tetapi ketika dia mendapatkan serangan Raja Asyur, dia mengalami kegoncangan iman. Hanya ada satu pribadi yang ketika mengalami penderitaan yang berat sekalipun tidak mengalami kegoncangan sama sekali. Siapakah itu? Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita seharusnya terus memandang kepada Dia dan mencontoh Dia. Anak-anak, Raja Sanherib pun meminta upeti dalam jumlah yang sangat besar, sehingga Raja Hizkia menyerahkan segala perak yang ada di dalam rumah Tuhan dan di dalam istana raja. Bahkan raja juga mengerat emas yang dilapiskan pada pintu-pintu bait Allah. Setelah Raja Sanherib menerima upeti ini, dia ingkar janji, anak-anak. Dia mengirimkan pasukan yang besar di bawah pimpinan panglimanya, kepala istana, dan juru minuman agung. Juru minuman agung pun mengeluarkan perkataan yang merontokkan iman dari orang-orang Yehuda dan menghujat Allah Israel, yaitu, "Allahmu tidak akan sanggup melepaskan engkau dari tangan Raja Asyur, seperti halnya Allah-Allah dari bangsa-bangsa yang lain." Tapi anak-anak, rakyat Yehuda tidak menjawab perkataan juru minuman agung seperti yang diperintahkan oleh Raja Hizkia. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa melihat beda antara Raja Hizkia dengan Raja Sanherib. Bedanya sangat kontras. Raja Hizkia adalah raja yang mau berseru kepada Tuhan, mau memohon pertolongan Tuhan ketika dia mengalami persoalan di dalam kehidupan. Raja yang demikian ini akan mendapatkan anugerah Tuhan ketika mengalami kegoncangan iman. Dia akan dikembalikan kepada kebenaran dan kepada imannya kepada Tuhan. Sedangkan Raja Sanherib, dia terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya kuat, dia mempunyai pasukan yang banyak sehingga bisa mengalahkan Tuhan. Memang pada zaman itu dipercayai ketika satu bangsa bisa dikalahkan, itu artinya Allah bangsa itu juga dikalahkan. Anak-anak, jadi satu pelajaran bagi kita.
seharusnya kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, agar ketika kita mengalami kegoncangan iman, kita boleh beroleh anugerah Tuhan untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Maukah anak-anak kita memandang kepada Yesus? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh diingatkan melalui renungan firman hari ini, untuk kami memandang kepada Yesus, untuk kami meletakkan iman kami kepada Yesus, sehingga kami boleh beroleh anugerah untuk dikembalikan kepada kebenaran, kembali kepada iman kami ketika kami mengalami kegoncangan iman. Tolong kami Tuhan, manusia yang lemah, manusia yang mudah goncang iman ini, agar kami boleh terus setia, seperti halnya Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang dengan firman-Nya memberi kepastian dalam kesengsaraan, di mana seolah-olah Tuhan berpihak pada musuh Israel. Bahkan kita dengar hujatan dari utusan Raja Asyur terhadap Allah Israel yang kalah berperang. Memang Allah kita total berbeda dengan Allah lain. Dia mau meresikokan diri, dianggap orang lemah, tidak berdaya, demi kasih pada umatnya. Allah melakukan penghakiman untuk membuktikan cinta kasih-Nya yang besar itu. Kayla semakin terpesona dan mau baca bersama teman-teman dari 2 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 19 ayat 8, serta 2 Tawarik 32 ayat 9 sampai 16. Sampai jumpa.